mungkin banyak orang yang berpikir, wah sayangnya Dede gingsulnya nggak kelihatan. Sebenarnya bukan gingsul sih, tergigit taring sih. Cuma dia memang ngerasa kurang nyaman dengan gigit taringnya dia. Padahal mungkin itu daya tariknya dia loh. Nah Dede mulai tuh pasang behel. Konten kreator saya namanya Valdi, dia ngikut Dede pasang behel juga. Saya juga heran ya, bagus, berarti Dede namanya trendsetter, diikutin banyak orang. Jadi akhirnya udah tuh Dede memutuskan untuk atas bawah supaya, makanya kebetulan Dede juga kan sekarang gendut. Oh ya? Bisa membantu perasaan. Merasa gendut gitu. Iya, orang Dede hampir 50. Jadinya bisa sedikit membantu mungkin ya proses Dede diet. Tuh kan, baru juga sembuh udah diet lagi, gimana? Dimundurin karena nanti tuh seiring berjalan kata dokternya kan ada gigi bungsu Dede di atas belum tumbuh, itu yang mau dicabut. Yang mana gingsul? Yang gingsul Dede di sini loh, Bun. Kan Dede ada 2 kan. Dicabut. Oh iya, dimundurin. Padahal jadi cantik sekali. Sebenarnya nggak gingsul banget sih kan. Kalau gingsul tuh harusnya di atas banget. Ini mah kan enggak, cuma giginya ngebalik. Dede mau balikin biar rata. Gitu. Rata agak. Ya rata lah, rata. Iya, mungkin sih ya, kan kalau pasang behel kan bisa ngerubah rahang, bisa ngerapin giginya dia mungkin aja bisa berubah. Kan kita nggak tahu kan, itu juga butuh proses behel segala macam. Kecuali pakai palu biasanya atau dipatahin, kan baru kelihatan beda. Iya, banyak orang yang menganggap bahwa sayang ya kalau gigi gingsulnya dibuang gitu atau dihilangin. Tapi ya itu kan kembali ke Lesti yang punya badan. Dede yang punya badan, dan memang anaknya ngerasa nggak nyaman dengan adanya gigi gingsulnya, ya udah akhirnya dia pasang behel gitu. Nggak juga sih harusnya ya. Kan yang penting mah suara. Swanten. Gak usah ngegas dong, Bubun. Ya ampun, Mas Swanten. Bubun happy. Happy. Ini Iklan lewat. Waka Secret punya Bang Faldo. Mantap. Tadi Dede habis 2. Di Instagram, di mana-mana aku ngucapin Pak seperti Arsy. Lucu banget dia, anaknya kan pintar, solehah banget. Ngasih kado sih biasanya kayak kemarin Arsya, Jiel, Pok Nur. Ngasih kadonya biasanya kalau nggak dikirim diantar sih. Nanti aku kasih lah. Udah tahu dia mau apa. Apa nih kalau Arsy? Atau Afi minta apa gitu ke kamu, Bang? Boneka kali ya? Boneka yang gede gitu. Iya nggak sih? Kata, aku ntar tanya dulu kakaknya lah. Tanya kakaknya atau tanya bundanya, Arsy sukanya apa gitu. Atau aku tanya Arsinya aja langsung. Nanti ntar lagi kan pulang ya. Ntar aku kasih surprise juga buat Arsy. Tapi kalau sekarang kan masih di sana ya. Ntar lagi sekitar sehari lagi atau 2 hari lagi pulang. Pertama, Vicky baru bisa menjelaskan ke media besok terkait dengan SP3 laporan Angel Elga itu mungkin diatur jadwalnya besok ya. Iya. Vicky hadir karena Vicky ternyata baru kirim ke saya itu dalam bentuk WA. Jadi WA-nya itu dikirim ke saya. Kemudian Vicky bilang, "Bang, saya nunggu aslinya nih. Sebaiknya saya jelaskan besok." Saya juga belum lihat, tadi baru dikirim dari bentuk WA dan Vicky lagi menunggu itu sekarang. Karena saya bilang, "Vicky, itu masih kamu pegang."
Kalau hanya WA saja nanti pertanggungjawaban hukumnya kurang. Masih ada pegangan, masih jelas, dan itu dia bilang ada. SP3 itu adalah SP3 laporan Angel terhadap Vicky Prasetyo dan keluarga. Pasal yang diduga, yang disangkakan itu adalah pasal 167 dan 170 KUH pidana, yaitu satu, memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Yang kedua, melakukan pengerusakan secara bersama-sama. Itu yang di SP3. Konkretnya besok gitu. Angel kan ngelaporin split kan, ITE yang di selatan, masuklah tuh Vicky. Ya, yang satu lagi di Polda, yang 170 ini, SP3 begitu. Jadi laporannya kan di split. Yang ITE kakak bawa masuk kemarin, yang ini SP3. Yang di Polda pokoknya. Yang di Polda. Yang di Polda ya. Iya. Yang pusat ya. Bukan yang pusat Bukan masih yang berjalan. Yang pusat semua lagi berjalan ya, Bang. Bukan yang selatan, yang di Polda. Yang pusat berjalan, selatan berjalan. Yang laporan dia juga di Polda. Yang di Polda laporan dulu berjalan gitu. Jadi kalau itu sudah SP3 besok dengan datanya, artinya berhenti. Kalau Angel tidak puas, dia lakukan upaya hukum. Apa itu? Pra peradilan. Silakan. Misalnya Tentu polisi, tapi ini bagi kami pintu masuk gitu loh. Pintu masuk gitu untuk kami juga mendesak kepolisian agar laporan kami segera, karena laporan baby yang ada di Polda Metro sedang berjalan juga gitu. Tapi tentang kepastian tanggal berapa di SP3, siapa yang tanda tangan, nah itu besok dijelaskan Vicky. Makanya ini saya sampaikan sedikit saja, karena Vicky sekarang sangat hati-hati. Kan kami tim kuasa hukum bersama Sunan, Agus, dan Eri, hati-hati, semuanya harus pakai fakta hukum. Saya ini kan orangnya bodoh amat gitu. Yang penting buat saya adalah kesehatan anak saya, keluarga saya punya rezeki, ya selesai gitu. Saya nggak mau peduli. Saya harus teleponin satu-satu artis untuk mengklarifikasi, itu sebenarnya bukan saya loh. Nggak perlu seperti itu. Saya jalanin semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah gitu. Sekarang waktunya saya agak lega. Saya mau akhiri ini semuanya sudah terjawab. Mereka sekuat tenaga mau membentuk opini lagi untuk menjatuhkan saya, silakan. Saya tidak akan mau memberikan komentar apa-apa lagi. Buat saya sudah cukup, keadilan ini sudah terbuka terang benderang. Saya sudah cukup. Saya nggak mau menaruh dendam lagi seperti apa-apa, nggak. Saya cukup memberikan mereka efek jerah supaya tidak terjadi kepada orang lain. Sudah cukup buat saya. Pertama, Angel Elga secara terang-terangan 2 kali panggilan mangkir. Itu ya, ada faktanya kan? Panggilan pertama, alasannya sedang berada di luar negeri. Dan kuasa hukumnya pada waktu itu menyampaikan ke saya, Saudara Maci, dia sedang berada di luar negeri dan minta untuk dicarikan solusi berdamai. Nik Maci ngomong ke saya. Saya tanya Vicky sama Baby. Mereka mengatakan tidak mau damai. Ingin lanjut proses ini. Masuk panggilan kedua. Karena saya tidak mau laporan kami terhadap Polres Jakarta Pusat ini justru nanti kalau tidak diikuti ini menjadi lambat dan seolah-olah ada sesuatu yang kita duga karena Saudara Angel ini di backup oleh A, B, dan C. Panggilan kedua. Pada saat itu justru panggilan kedua Saudara Angel malah live di salah satu TV swasta. Saya langsung WA dengan penyidik. Saya bilang itu ada Angel. Terus beliau bilang, Bang, kita sudah lampirkan undangan untuk datang. Memang semuanya kalau dalam tahap awal itu adalah klarifikasi. Tapi kalau orang secara sengaja tidak mau datang, kemudian membangkang tanpa alasan yang jelas, apalagi tampil di TV, ini maksudnya apa gitu? Ini patut diduga melecehkan hukum. Nah, karena itu penyidik mengatakan ke saya bahwa mereka akan memanggil ahli dan melakukan gelar. Dan setelah itu kemungkinan besar naik ke sidik. Semalam habis main trail, kemarin pagi berangkat jam 8 pagi, pulang
keluar jalur itu jam 8 lah, 12 jam lah main trail, terus nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol sama teman-teman, selesai jam 10 akhirnya karena nggak jauh lokasi Amanda dari lokasi gua di Bogor juga, gue jemput Amanda untuk antar dia pulang. Itu jarang banget sekarang ketemu sama Amanda. Kadang Amanda pulang, kadang Amanda stay di puncak. Jadi gue nyempetin waktu untuk ketemu sama dia, ya sekedar ketemu, ngobrol. Kalau makan sekarang susah banget. Paling gue bawa makanan, paling gue cuma ngasih perhatian, itu aja. Amanda juga udah seneng kalau gue kasih perhatian. Dia lah harus nyempetin waktu untuk saling perhatian. Iya, pasti ngebagi waktunya, siapa yang bisa menyempatkan waktu untuk bertemu ya bertemu. Kalau misalkan gak sempat untuk bertemu, ya kita bisa perhatian lewat dari kirim makanan, chat-chatan, nanya kabar, apapun yang dia suka, apapun yang dia kepengen. Kalau misalkan hal-hal kecil, ya dia pengen apa, ya kalau bisa aku bisa kabulin, aku kabulin. Karena Manda sibuk, Bunyi juga ya alhamdulillah ada rezekinya sibuk. Jadi bagi-bagi waktu gimana caranya, walaupun waktunya sedikit, sebisa mungkin kita ketemu. Karena kan untuk menjalin hubungan yang baik harus komunikasi yang baik, saling ketemu, dan apa ya, pokoknya ya semestinya orang pacaran. Iya, gue kan tipe orang yang bucin ya. Nggak tahu, gue tuh nggak bisa jauh dari dia tuh. Anaknya emang nyenengin, pokoknya baik lah. Gue makin bucin sama dia. Nggak tahu dia bikin gue jadi kayak gini, gue bingung kenapa. Beda ya? Tapi karena dia yang mungkin nge-treat gue hal-hal yang benar-benar semuanya positif, dari segi sifat dia yang ditonjolin ke gue, dari sifat kebaikan dia, dari sifat hatinya dia yang tulus, yang akhirnya gue mengikuti jejak dirinya dia gitu loh. Ya walaupun apa ya, nggak sama, tapi setidaknya kalau misalkan dia baik, insya Allah gue akan lebih baik. Ketika dia menghargai, gue sangat menghargai. Ketika dia sayang, bucin, sama sebaliknya. Bukan mengikuti, tapi memang di dirinya dia seperti itu, di diri gue seperti itu. Emang bucin gimana dong? Emang bucin, namanya udah jatuh cinta ya. Emang bucin, emang dari lahir, darah dagingnya tulisannya udah bucin. Bucin juga, tapi namanya laki-laki kan pasti kan ya gengsi lah. Tapi kalau misalkan dia sih kayak nggak gengsi sih. Kalau misalkan sama aku, sama orang-orang yang kayak real life-nya bukan di televisi, bucin. Tanya aja orang-orang yang ada di sini. Pacar aku, kita udah berapa lama Mas pacarannya? Udah 2 tahun 8 bulan ya. 2 tahun 8 ya. bulan. Aku tuh pelupa sebenarnya. Dia pelupa. Jadi kalau di handphone tuh pakai alarm gitu. Biar nih tanggal 8 gitu. Tanggal 8 tuh jadian kita. Di humoris sih. Humoris. Makanya aku tuh suka bercanda. Tipikal aku tuh harus orang yang manjain, yang nenangin. Aku enggak, aku bukan tipe dia berarti. Yang eman-eman, cuma nggak tahu ya. Maksudnya apa ya yang bikin aku ini ya sama Enggak, mungkin kamu tuh nganggap aku kan humoris, ya kan? Mungkin nganggapnya Glenka tuh orang-orang kan lucu itu kan ketawa ya kan? Kalau Glenka enggak, lucu malah sayang. Jangan ketawa kamu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi karakternya Elsa ya, itu berbanding terbalik sih. 180 derajat lah. Glenka tuh sabar banget ngadepin aku yang pelupa tadi, terus yang tambeng ya kalau dibilangin. Aku tuh kalau belum kepentok belum selesai gitu. Sempet trending di Twitter, ya kan ya? Berapa kali tuh? Kamu 3 kali apa berurutan? Nah aku tuh diserang di DM-in, di apa? Akhirnya aku nulis gitu kan. Aku tuh pacarnya Glenka. Kalau Elsa udah punya suami di sinetron, jadi kalau mau ngejut gak ke si Nino aja, jangan ke gua gitu. Kan Elsa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.